kembali lagi hari ini jumpa dengan saya Ling Ling di Ling's Home Living. Oke, sebelumnya saya sudah memberikan review ya tentang Philips All-in-One Cooker yang ada di dapur saya ini. Nah, seperti janji yang saya sudah berikan sebelumnya, bahwasanya saya akan mencoba memasak dengan Philips All-in-One Cooker ini. Hari ini saya akan mencoba membuat brownies dengan Philips All-in-One Cooker ini. Tapi teman-teman, brownies yang hari ini saya buat itu bukan teksturnya yang kental seperti brownies yang teman-teman kenal ya, tapi ya ini yang rada-rada keki, soalnya mau buat anak, dan anak pengennya yang soft-soft dikit, nggak pengen yang keras gitu. Nah, mari kita mulai masuk dengan bahan-bahannya dulu ya. Di sini ada 200 gram coklat masak ya, dark cooking coklat. Kemudian ada 200 gram margarin atau butter. Kemudian ada 3 telur. Di sini juga ada 30 gram bubuk coklat ya, teman-teman boleh pakai merek apa saja. Terigu 90 gram. Kemudian di sini ada gula pasir 100 gram. Nah, untuk gula pasir ini teman-teman boleh aja sendiri. Kalau memang suka manis, boleh tambahkan lagi sampai 120 gram. Karena saya tidak suka manis, buat saya 100 gram saja cukup ya. Kemudian di sini saya juga punya sedikit coklat chip. Untuk taburan di atasnya aja karena anak-anak di rumah demennya coklat. Kalau untuk taburan teman-teman bisa pakai apa aja yang ada di rumah ya. Bisa pakai kacang almond, bisa pakai keju atau apa saja sesuai dengan selera teman-teman. Nah, mungkin kita mulai saja dulu. Pertama-tama kita akan mencairkan margarin dan juga dark cooking coklat ini. Saya cukup masukkan ke microwave. Nah, ini sudah ya. Tadi dark cooking coklat dan margarin yang sudah kita cairkan. Kalau tadi dengan microwave saya itu cukup sekitar 2 menit. Teman-teman, jadi harus pastikan ini benar-benar sudah cair semuanya ya dark cooking coklatnya. Jangan sampai masih ada yang nyisa. Nah, sambil menunggu dark cooking coklat dan margarinnya ini sedikit mendingin, kita mulai mengocok telur. Oke, ini kita aduk-aduk dulu untuk menghilangkan uap panasnya. Oke, nah sekarang kita mulai mengocok telurnya ya teman-teman. Nah, di sini ada 3 biji telur, saya masukkan satu persatu. Jadi saya biasanya kalau bikin kue memang tidak suka menggunakan emulsifier ya. Karena kalau bisa semua makanan yang dimakan anak-anak di rumah itu semuanya yang alami, tidak ada menggunakan bahan tambahan apapun. Oke. Kita sudah pecahkan 3 telur, kemudian di sini tadi ada gula pasirnya. Ya, kita masukin semuanya 100 gram. Dan kita mulai mengocok telur ini. Ingat ya teman-teman, tempat yang kita gunakan untuk mengocok telur ini harus bersih dan sudah kering sebelum kita memasukkan telurnya ya. Itu tips supaya telurnya bisa mengembang dengan sempurna. Oke, kita mulai mengocok ya. Ini telur kita udah ya teman-teman, tandanya udah jadi itu kalau turunnya udah pelan-pelan seperti ini. Oke. Nah, karena kita bukan mau bikin sponge cake ya, kita bikinnya brownies. Jadi saya masukin ini dulu. Oke. Karena kalau enggak nanti hasilnya akan sangat mengembang sekali. Sementara kita masih ada tekstur-tekstur sedikit padat tapi juga masih ngembang cake-nya ya. Saya masukin perlahan-lahan. Ini
Ini kita kocok dengan speed paling rendah. Cukup ya teman-teman ya, asal teraduk saja. Nah, kita keluarkan dulu sebelum kita memasukkan terigu. Oke, sekarang kita masukkan terigu. Yang kita ayak dulu supaya gumpalan-gumpalannya bisa ini ya, nggak ada gumpalan-gumpalan tepung yang jatuh di ini, supaya lebih menggampangkan kita untuk mengaduk. Kita bagi jadi 3 bagian. Oke, kita aduk dulu perlahan. Nah, teman-teman bisa lihat ya tadi waktu saya memasukkan margarin dan dark cooking coklatnya, itu kan setelah saya kocok pun itu tidak turun ya. Itu tandanya telurnya sudah terbentuk dengan konsisten udara-udaranya, sehingga pada saat saya memasukkan si margarin dan dark cooking coklat itu dia tetap bertahan, nggak turun bantet. Ininya kita aduknya aduk balik ya. Pastikan terigu dan adonannya kita ini bisa tercampur dengan homogen. Semuanya. Nah, kalau teman-teman ingin wangi sekali ya kayak ini, pastikan bubuk coklat yang teman-teman beli yang berkualitas baik. Nah, ini teman-teman ya, adonannya kita sudah tercampur dengan. Nah, ini ya teman-teman, adonannya kita sudah tercampur dengan homogen. Oke. Sekarang saatnya kita memasukkan ke dalam wadah pressure cooker. Kita juga jangan over diaduk ya. Nah, ini tadi sudah saya oles dengan sedikit minyak ya, supaya memastikan lagi, walaupun dia memang sudah menggunakan teflon, tapi kita mau memastikan lagi kalau adonan cake kita itu nanti tidak akan lengket. Masukkan semuanya. Nah, enaknya dengan Philips All-in-One Cooker ini nanti kalau misalnya, kalau ini kan adonan coklat, kalau sebenarnya nanti teman-teman bikin adonan yang butter cake gitu ya, itu juga teman-teman bisa lihat hasilnya itu akan seperti kita masukkan ke dalam oven. Jadi ada lapisan coklatnya, sama seperti kalau kita masuk ke dalam oven gitu, seperti kualitas mangga. Oke, ini udah kita masukkan semua adonannya. Sekarang kita masukkan ini topping yang teman-teman mau masukkan. Masukkan coklat chip. Nah, setelah kita masukkan coklat chipnya, sudah saatnya kita menutup dengan rice cookernya ini, dengan all-in-one cookernya ini ya. Oke. Nah, ini teman-teman lihat ya, di sini kan ada fungsi bake. Kita langsung aja, secara otomatis dia akan keluar 45 menit. Oke, kita pakai aja settingan ini. Saya juga baru pertama kali mencoba, tapi harusnya cukup ya. Biasanya kalau di oven yang biasa sih saya pakainya 30-40 menit cukup. Oke. Kita start ya. Kita tunggu 45 menit teman-teman. Setelah start, jangan lupa supaya menghasilkan efek kayak terpanggang gitu ya. Ini
Untuk hasilnya kita arahkan ke posisi bake ya teman-teman, supaya nanti hasilnya seperti sama kayak kita panggang kue di oven. Oke, nah kita tunggu dulu sampai 45 menit ya teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi sudah bunyi dan waktunya kita lihat ya sudah 45 menit. Jadi sudah saatnya kita untuk ini sebenarnya bisa aja kita tunggu sampai warm. Kalau misalnya kita mau langsung dibuka juga nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau diamkan dulu juga nggak ada masalah karena dia masuk fase warm ya. Jadi sudah nggak masak, jadi nggak akan gosong. Nah ini sebelum dibuka, kalau misalnya teman-teman mau rilis asapnya dulu, barangkali ada ya. Nah kita masuk ke fan dulu, baru kita buka. Nah teman-teman lihat, kue kita sudah jadi ya. Kalau misalnya ini adalah butter cake, sebenarnya teman-teman bisa lihat juga itu akan ada semacam lapisan kayak dipanggang gitu ya kalau butter cake ya, karena ini coklat cake jadi ya nggak gitu kelihatan. Oke, nah kita sudah bisa mengeluarkannya ya teman-teman. Oke, tadi setelah kita balikin ke sini ya, kemudian saya balikkan supaya teman-teman bisa melihat penampakan atasnya. Ini walaupun tadi saya tidak menggunakan baking powder, tidak menggunakan emulsifier gitu ya, tapi teman-teman bisa lihat naik teksturnya itu ya. Di sini masih ada gelembung udara sedikit. Kita coba potong ya. Oke, kita lihat teman-teman ya. Dalamnya seperti nah ini teman-teman. Nah ini ya teman-teman penampakannya, jadi matangnya cukup merata. Nah kita coba ya, kita potong. Ini masih panas banget, jadi wangi coklatnya sangat enak sekali dan kelihatan teksturnya lembut sekali ya teman-teman. Nah saya makan dulu. Good. Enak, yummy. Nah teman-teman yang suka dengan video yang saya bawakan hari ini bisa like atau tinggalkan komen kalian di sini. Yang suka dengan channel acara-acara yang saya bawakan juga bisa subscribe langsung di account saya di bawah ini. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman.